guling tadi itu berdiri. Wah, nah, seperti itu. Berubah wujud jadi itu. Datang Hendra tadi ini saking ketakutannya udah nampak seperti tadi berdiri pocong tadi itu ngadep dia semua nih melotot gini matanya, mukanya hitam, matanya bolong adanya itu. Digambarkan sama dia itu seram kali. Itu ditabrak dia saking ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mas Damar di tempatnya tukar pikiran dan bukan saling menyalahkan. Oke, berapa hari kita udah nggak buat video, hampir sekitar 2 minggu lebih ya. Kurang lebih seperti itu kita nggak buat video tentang hal-hal mistis, hal-hal gaib ya. Karena ada sedikit kendala. Nah, seperti biasa hari ini Mas Damar akan menceritakan kepada kalian itu pengalaman-pengalaman horor yang dialami oleh teman kita. Nah, teman kita ini saya sebut aja namanya itu Hendra. Hendra ini bekerja di kawasan industri Medan, itu Kim, daerah Kim. Itu masih di daerah Martubung atau tepatnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Beliau ini tinggalnya di daerah Sintis. Masih di Sintis ya. Sintis juga. Di Sintis ini jadi beliau ini kerja di Kim, tinggalnya di Sintis. Jadi biasalah melewati jalan dulu di belakang itu di daerah kami bilang Sinar Gunung ya. Sinar Gunung itu dulu masih gelap itu. Masih gelap gulita dan rumah itu masih jarang-jarang lah. Sampai sekarang masih jarang-jarang juga. Nah, itu di situ tiap hari lah, tiap malam itu Hendra itu selalu lewati tempat itu, tempat yang sama. Sebenarnya bukan hanya hantu ditakuti ya, begal pun ya di situ banyak. Tapi yang ditakuti itu hantu. Nah, jadi Hendra itu sempat diteror ya, sosok hantu pocong itu ketika dia pergi kerja maupun pulang kerja. Karena dia itu kan pakai shift. Shift pagi, shift sore, sama shift malam. Jadi kalau shift sore dia pulang malam, kalau shift pagi pulang sore. Atau shift malam masuk malam, pulang pagi ya gitulah. Jadi dia diganggu itu ketika dia shift sore pulang malam atau pergi malam pulang pagi ya, itu diganggu sosok pocong. Begini ceritanya awal mulanya. Jadi Hendra ini diterima kerja di daerah kawasan industri Medan. Tepatnya sih saya kurang paham juga dia kerja itu di pabrik mana, tapi yang jelasnya daerah kawasan industri Medan. Jadi beliau ini sering melintasi daerah kita rawan lah, karena kondisinya itu tempat itu tuh masih sunyi sekali. Nah, jadi setiap hari dilewati sama dia. Tapi hari-hari biasa itu dilewatinya itu nggak ada gangguan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia melewati tempat yang biasa dia lalui, asal pulang pergi di situ tidak ada gangguan sama sekali, baik maupun begal maupun hantu atau apapun sama sekali. Jadi yang dipikir oleh Hendra itu adalah bagaimana bisa cari cuan, cari rezeki atau cari money lah. Gak usah terlalu memikirkan hal-hal yang seperti itu. Jadi Hendra tuh seperti biasa melewati suatu tempat, ya sampai di kerjaan. Yang penting saya sehat sampai kerjaan, saya balik seperti biasa, saya istirahat seperti biasa seperti itu. Asik ceritanya, udah jalan dia 4 bulan dia kerja, itu tiba-tiba dia mau pulang. Pulang itu sekitar jam 11 malam ya. Jadi di tempat lokasi itu sekitar Sinar Gunung itu dia itu sampai itu sekitar jam setengah 12 kurang. Nah, sebelum dia berangkat mau pulang itu temannya udah ngingetkan, karena posisinya hujan gerimis tapi terang bulan. Hujan gerimis terang bulan, temannya udah ngingetkan bahwa Hendra, nanti aja kamu pulang Hendra, atau kamu tinggal tidur tempat saya dulu sementara, besok kamu baru balik gitu. Temannya udah ngingetkan. Tapi si Hendra bilang, udah nggak apa-apa. Jangan Ra. Dulu kalau orang tua saya tuh diceritailah sama temannya ini bahwasannya orang tua saya dulu tuh kalau misalnya hujan gerimis terang bulan itu nggak boleh keluar, jangan keluar gitu. Kenapa Mbah gitu, kita nanya dulu, Mbah kenapa Mbah, atau kita sebaliknya kenapa Pak gitu, kita tanya dulu kan. Karena dulu kalau orang dicerita dulu kalau terang bulan itu hujan gerimis itu sosok pocong sering keluar berkeliaran. Si Hendra ini karena udah biasa lewati tempat itu, dia nggak menggubrisnya, nggak ada itu semua. Dia pandangnya seperti itu, nggak ada itu semua. Kita percaya sama Allah gitulah, jadinya seperti itu. Si Hendra akhirnya pamit sama temennya bahwasannya mau pulang. Tapi Hendra udah bilang, udah Hendra, nggak usah Hendra. Ini hujan gerimis, ini terang bulan udah nggak bagus Hendra. Udah nanti aja baliknya. Atau nanti ketika agak reda sedikit atau sama sekali udah nggak
tunggu jangan sampai nggak gerimis lah atau reda. Jadi Hendra udah nggak apa-apa, nanti kemalaman. Kalau saya tunggu kemalaman nanti mau jam berapa lagi saya pulang, lebih takut lagi nanti kan gitu. Hendra dengan biasanya itu bawa kendaraan motornya itu ya lewati tempat yang sama. Pokoknya Hendra ketika masuk di tempat yang sering pernah diceritai orang juga, orang itu pernah di situ sering dijumpai. Itu tempat itu ada pohon bambu itu lebat kali itu kan. Di lebat kali pohon bambu itu, bukan lebat ya. Kita bilang ya lebat. Lebat kali itu. Jadi di situ memang sering orang nampakkan ada wujud sosok makhluk nampakkan diri, ganggu lah orang-orang lintas itu. Tapi tidak dengan Hendra. Hendra sendiri nggak pernah merasa diganggu di situ. Tapi tahu kenapa? Hendra ketika dia itu melewati lintas pada waktu itu dan hujan gerimis terang bulan, dia melihat sosok ada yang berdiri. Itu sekitar jarak 100 meter. Dia nampak ini. Karena lampu-lampu kaitannya itu, dia nampak ada yang berdiri di depan sana gitu. Dia lihat posisinya itu lurus. Nggak ada itu, bukan itu. Tengok dia makin dekat, sekitar udah jarak 10 meter, dia nampak. Tapi ngadap sana ini. Jadi sosok pocong tadi ngadap sana, ngadap di belakangnya dia lah. Jadi posisinya dia nampak gini, posisinya rata gitu berdiri. Tengok dia itu benar rupanya. Agak miss loh. Benar rupanya yang diceritai orang-orang itu bahwasannya ada hantu sini. Lu tengok dia, tapi dia belum takut karena belum nampak mukanya. Belum percaya, jangan-jangan ini orang atau apa. Dia lewat pas ketika dia sampai ke tempat jumpa gini, noleh lah sosok pocong tadi noleh gini. Tuh ketemu lah. Wah itu Hendra ngebut karena kanan kiri itu sawah masih itu masuk ke sawah dia, sebelah kiri jatuh ke sawah, sebelah kiri dia tuh sambil teriak-teriak dia minta tolong katanya. Dia kecebur ke sawah tadi tuh, ada padi-padinya tuh, jadi basah bumpuran semuanya itu. Itulah awal pertama kali dia nampak sosok pocong itu di tempat itu. Akhirnya ketika warga datang situ keteriakan tadi itu, memang sih jarak antara dia jatuh itu sama rumah warga itu agak sekitar hampir 200 meter itulah gitu. Tapi ya ada juga orang lewat satu dua lewat lintas itu karena itu jalan lintas ya, jalan orang kalau mau pergi ke pabrik lewat itu, pulang dari situ kalau orang-orang dari Sintis ya gitu. Jadi ditolonglah dia sambil lari meninggalkan kereta kendaraannya itu. Diceritakanlah sama orang situ, bosnya kenapa? Ada apa kok dek? Kenapa kok ini kok teriak-teriak gini? Saya tak nampak pocong bu. Saya tak nampak pocong pak di sana pak. Pocong? Kata orang itu. Kenapa kamu ini pulangnya larut malam? Jam berapa? Diceritakanlah bahwasannya dia itu pulang biasa. Namanya dia pulang kerja itu jam 11 malam. 23.00 sampai situ sekitar jam setengah 12 kurang. Tapi udah diingetin sama temannya, ada ceritakan bahwasannya kalau hujan gerimis terus terang bulan gak usah pulang dulu. Itu biasanya ada sosok makhluk gaib itu sering menghampiri, tapi nggak digubris dia. Diceritakanlah dia sama kronologi dia itu gimana pertama kali awal jumpanya pocong. Jadi ibu tadi itu bilang, iya di sini sering ada penampakan seperti itu. Jadi usahakan kalau kamu tuh tengah-tengah maksudnya hujan gerimisnya tuh terang bulan tuh nggak usah pulang dulu atau tidur di tempat temanmu dulu, atau kamu tuh kalau mau pergi yang lewat tempat lain karena jalan satu-satunya itu tepat di yang jalani si Hendra tadi itu, nggak ada tempat lain. Singkat ceritanya Hendra baliklah, Hendra menceritakanlah kepada orang tuanya bahwasannya menampak ini. Mungkin kata orang tua itu mungkin kau tuh sedang kecapean atau apa ya, bisa jadilah gitu kan, diceritailah. Singkat ceritanya hari berikutnya Hendra itu masuk malam pergilah dari sini jam setengah 11 gitu, karena masuk jam 11 setengah 11 dia masuk pergi dari rumah. Di tempat itu kira-kira merasa dia 100 meter lagi, dia tuh merasa hal yang sama ini. Pada waktu itu udah nggak hujan gerimis juga nggak, tapi terang bulan. Hujan gerimis nggak hujan gerimis tapi terang bulan. Jadi Hendra ini merasa gitu kan, amannya nih katanya kan gitu kan, nggak mungkin dia bisa nampakkan 2 kali atau 3 kali. Jadi Hendra itu tetap bersikeras, ya wah pergi aja lah, saya kan kerja untuk nyari makan, nyari nafkah lah untuk saya sendiri dan orang tua. Untuk kebetulan Hendra ini belum berumah tangga.
Sampai kira-kira 50 meter dia merasa hal yang janggal, hal yang aneh lagi dirasakan dia. Dia merasa itu bahwasannya itu kayak ada sesuatu yang merhatiin dia. Yang merhatiin dia, apa ini merhati saya? Dilihatnya gini kanan kiri sambil jalan itu gak ada sama sekali. Tapi merasa kayak ada yang merhatiin dia terus gitu. Nah, ketika udah mau deket jarak yang dia ketemu tadi itu sekitar 10 meter lagi itu, dia merasa kereta dia itu terasa berat. Kendaraan bermotor terasa berat kali. Terasa berat kali. Karena terasa berat itu dia tuh merasa ini bannya kempes atau apa gitu kan. Jadi kalau biasa ya orang-orang bannya kalau kempes atau bocor tuh kan ngelihat ke bawah. Tengok ke depan, tengok ban kempes atau enggak kan gitu. Sambil jalan ya gini. Ya gitulah biasa nih. Kebiasaan orang-orang Medan tuh atau Indonesia bisa gitu ya. Dan ketika noleh dia kemari ini, ada kaki yang bergelantungan di belakang dia tadi itu, gantungan gini. Wah, makin gak karu-karuan lah, digas dia lah. Rupanya ketika digas dia tadi ini, yang tadi yang dibelantungan di belakang dia, tau-tau di depan dia udah. Sambil teriak, Endra tadi tuh, ngebut aja Endra. Ngebut aja sambil teriak nih, ngebut. Udah dibanting ya ngebut aja udah. Pas kebetulan memang jalan itu berlubang, masih rusak kali lah berlubang. Teriak. Udah. Jadi udah sampai di pabrik, dia ceritakan lah sama teman-temannya bahwasannya dia udah jumpa 2 kali, termasuk diceritakan yang semalam tadi. Kawan ada bilang, kenapa Ndra? Kan dari aku bilang jangan kau pulang, karena itu bakal terjadi seperti ini itu nggak boleh. Orang tua dulu bilang nggak boleh kamu keluar itu di posisi hujan gerimis terang bulan tuh nggak boleh keluar, atau kamu tuh nggak boleh pulang, tunggulah dulu, redah dulu gitulah, seperti itulah. Apalagi kamu tuh sendiri. Dia ceritakan sampai kedua kali jumpa memang kayak gitu. Maka orang tua dulu kalau kita udah ketemu kayak gitu, biasanya bukan hanya mau sekali, dia mau 2 kali 3 kali seperti tadi gitu. Nah si Hendra merasa gitu, iya cuman nih kalian jangan memperolok-olok aku lah malah ngejek. Enggak ngejek Indra, bahwasannya kau tuh udah kami bilang kau tuh jangan merengkel, hati-hati Indra kayak gitu kan. Nah memang sih selama ini Endra jalan itu atau nampakkan itu memang sih udah nampak wujudnya itu. Indra udah tahu nih posisinya di belakang maupun di depan. Namanya hantu itu ya bisa gitu lah. Namanya jin, dia bisa kemana-mana, lompat sana sini kemanapun dia suka, bisa berubah jadi wujud apapun juga bisa dia. Singkat ceritanya, Hendra itu kan pulang pagi lah Hendra. Pulang pagi diceritakan lagi lah sama orang tuanya bahwasanya apa. Ya udahlah nak, kalau memang kau merasa takut di situ berhentilah kerja. Maksud orang tua gitu, nggak usah lah kerja lagi. Kalau memang merasa diganggu gitu, nggak mau Hendra tuh merasa ya mungkin tadi nggak mungkin dia nampai terus-terusan nampai diri pocong tadi ini, nggak mungkin nampakkan diri. Jadi merasa Hendra tadi itu nggak lama, udah tetap Hendra tetap kerja kan, lumayan karena kerjaan pun sulit ya Hendra tetap bekerja. Jika ceritanya Hendra besok udah mulai 2 minggu ke depan, Hendra itu udah sore lagi, masuk sore pulangnya malam jam 11. Hendra ketika pulangnya 11 tadi, tapi posisi nggak hujan gerimis, tapi tetap terang bulan ya kayak bulan purnama terang bulan. Tadi kawannya biasalah nyagili Hendra, hati-hati kau pulang Ndra, nanti ngikut ganggu lagi dia gini. Nggak ada itu, Hendra tuh seperti biasa itu nggak takut lah dia. Jadi akhir ceritanya Hendra pulang lah dengan kendaraannya santai. Memang situ lampu masih jarang, lampu tuh memang jarang lah dulu, gelap jalannya jelek, kanan kiri itu persawahan. Singkat cerita, tahu kenapa pas waktu Hendra jalan di samping itu tuh dia udah berpikir gini aja, nggak ada itu semua, nggak ada. Dia berpikir positif terus nih supaya merasa nggak ada gangguan atau hal-hal aneh. Tahu-taunya ada yang lompat, jatuh. Tapi dilihat dia itu guling tidur, guling itu. Tapi guling itu kumuh kali guling itu, kotor lah kita bilang. Tengok kira-kira depan dia, berhentilah si Hendra tadi. Ketika Hendra pas berhenti lihat tadi guling tadi itu berdiri. Wah, seperti itu, berubah wujud jadi itu.
Dateng Hendra tadi ini saking ketakutannya udah nampak seperti tadi berdiri pocong tadi itu ngadapi dia semua nih, melotot gini matanya, mukanya hitam, matanya bolong katanya itu digambarkan sama dia itu serem kali. Itu ditabrak dia saking ketakutan, tabrak dia. Udah kayak emang cakapnya lubang atau sawah tuh udah nggak mandang lagi, popnya buk, terabas dia. Udah wah gitu. Udah tanya, ketika dia ngebut itu udah ngelewati temponyong tadi, kelang kira-kira 50 meter itu ada lagi. Situ juga dia sampai Hendra itu menemukan rumah. Rumah yang pertama lah, kita bilang rumah pertama dari itu kan, dekat-dekat di sawah itu, rumah pertama, rumah kedua, baik itulah selanjutnya baru rumah-rumah penduduk tadi itu, barulah pocong tuh nggak ada. Pocong tuh ngikuti terus. Akhirnya sampai di rumah Hendra, sekitar setengah 12 lewat, Hendra menceritakan lagi kepada orang tuanya. Akhirnya Hendra mengatakan kepada orang tuanya untuk resign, untuk gak usah kerja lagi. Karena dia merasa udah diteror oleh itu pocong tadi itu. Karena lebih gawat lagi nih, dia udah mau kayak mau mencelakai. Dia udah tiba-tiba keluar tiba-tiba guling pula kan depan itu. Hendra berhenti, tengoknya berdiri dia. Wah, diceritakan sama mamanya, udah Hendra nggak usah kerja lagi. Akhirnya Hendra tuh resign dari itu semua. Gara-gara pocong nih. Lucu, kita resign nih gara-gara pocong, bukan gara-gara kerjaan, gara-gara mandor. Resign kenapa? Gara-gara mandor. Gara-gara apa? Gara-gara telat. Resign kenapa? Gara-gara pocong. Lucu. Masa resign gara-gara pocong? Si Hendra lah. Kasian juga ya. Mungkin kalian juga punya pengalaman kayak gitu ya. Kadang kita nggak pernah tahu ya. Kita tuh nggak pernah tahu apa yang pernah dialami oleh orang-orang ya. Masuk diri kalian ya. Mungkin diganggu atau apa, nggak pernah tahu karena hal-hal gaib, hal mistis itu kadang itu ya menjumpai kita tuh tanpa sebab, tuh datang jumpai, iya makanya seperti kayak nagih utang aja deh. Sampai sini dulu perjalanan atau cerita Mas Damar udah lama sekali nggak menceritakan tentang hal gaib seperti ini ya, karena ada kurang sehat ya. Tapi seperti biasa Mas Damar akan ceritakan lagi pengalaman-pengalaman hal mistis atau pengalaman-pengalaman yang kalian alami. Cobalah kalian tuh cerita sharing-sharing sama Mas Damar juga di DM ya. Kabari Mas Damar. Mungkin episode selanjutnya Mas Damar akan menceritakan pengalaman pribadi kalian. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.